Setelah persiapan mukadimah untuk sholatnya, maka sekarang kita masuk kepada kaifiyat atau tata cara bagaimana sholat yang dicontohkan oleh Nabi itu. Yang menarik di dalam kitab-kitab fikih itu, penyebutan tata cara sholat itu tidak dengan bahasa kaifiyah. Jadi kita menyebutnya kaifiyah tata cara. Tetapi di dalam kitab-kitab fikih itu penyebutannya dengan sifat. Ini bukan babu kaifiyah sholat, tapi babu sifat sholat. Bab tentang sifat sholat. Kenapa disebutkan dengan penyebutan sifat tidak kaifiyah? Kaifiyah itu dari kalimat kaifah, artinya bagaimana, merujuk pada tata cara melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi lamun misalnya masak mie instan, aya teh kaifiyat cara memasak mie. Seperti misalnya panaskan air, setelah itu masukkan mie instan, siapkan bumbunya, kemudian setelah itu tiriskan dan tuangkan, mie instan siap disajikan ayahnya. Nah, lamun ieu mah misalnya si bumbuna, si cairna, jeung si mie-na hijikeun kabeh abus. Langsung we diasahkeun. Asak moal. Asak. Sarua rasana jeung tadi. Sarua we. Nah, buktina aya eta anu make cup. Anu make cup teh kitu cara masakna, tapi jadi we ada. Nah, makanya kaifiyat itu adalah tata cara melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi cara memasak mie itu tujuannya adalah mie-nya matang. Bagaimana caranya? Boleh seperti tadi yang dianjurkan. Atau kalau kita punya cara yang lain, penting masak, ya sawae sami-sami masak, sami-sami matang. Tapi kalau sifatnya dikatakan seperti ini, maka justru kaifiyat itu adalah cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan sifat itu, tujuan itu. Secara sederhana kalau saya analogikan, kaifiyat itu berbeda dengan sifat. Sifat itu lebih dekat dengan SOP. SOP itu standar operasional prosedur. Itu sudah sifat. Jadi tak. Nah, cara melakukan pegawaian itu kieu. Atau senajan kieu udah bisa temenan, kudu kieu. Tak. Itu disebutna SOP. Itu bisa cara lain. Sanajan di sana cek urang teh akhirnya sarua atau kieu bisa lebih gancang. Tidak bisa karena itu sudah ada SOP-nya. Sanajan tujuanna tercapai sama, tapi kalau SOP-nya tidak ditempuh bisa jadi salah tuh. Sama kamu tidak mengikuti SOP, kamu tidak mengikuti aturan. Nah, salah pun demikian. Nabi itu mengatakan solu kamar aitumuni soli. Itu teh sifat. Lamun misalnya tujuan nana teh salat teh yang penting mah ingat ke Allah, sigana beda-beda ge mangga. Nah, makanya kalau misalnya dalam satu masjid aya cara anu salat beda-beda, kan tanda tanya gitu. Ieu teh nu sigana mana? Sementara Nabi hiji, tapi cara sholat umatnya beda-beda. Nah, makanya
dalam sholat itu adalah ketaatan, ketundukan. Karena sholat berat apa? Sholat berat apa? Berat. Kenapa berat? Sebab kudu tunduk, kudu taat karena aturan. Dan di tiga wena gampang. Ngangkat pandangan mungkul jadi gampang. Tapi lamun dina rada taat ka Allah Subhanahu wa taala kudu kieu we. Sebab anu diwarana itu meletakkan tangan tidak ieu teh gampang sebenarnya. Tapi yang berat itu taat. Selama sholat itu tangannya di sini, kecuali nanti bergerak lagi pindah gerakannya lain. Nah itu makanya orang-orang yang tidak mau sholat lain sholat nang tapi tidak mau tunduk taat diatur minimal ketika sholat. Hanya lakabiratun illa alal khosyin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk untuk saat nama tunduk. Kan tunduk nate aya tunduk bagian hati mah konsentrasi. Ingat kurang sholat nalika sholat. Ingat bacaan kudu dibaca nalika gerakan anu tah khusyuk hati. Sedangkan khusyuk lisan dia tidak mengatakan sesuatu kecuali yang dibolehkan ketika sholat. Sanajan dibutuhkan misalnya atau hiji waktu membaca takbir tapi niat nanti ke ngabejaan batur lain takbir dina nalika sholat bisa jadi batal. Nah itu tunduknya lisan. Nah kemudian yang ketiga itu baru tunduknya anggota badan. Khusyuknya anggota badan itu dia melakukan gerakan-gerakan yang diperintahkan ketika sholat, tidak melakukan apapun. Makanya seperti di kitab Safinatul Najah itu kan sampai dikatakan 3 kali gerakan yang tidak ada di dalam sholat itu bisa membatalkan. Nah, cuman di syarahnya itu kasih bagus saja bahwa gerakan 3 gerakan yang membatalkan sholat itu yang ta'awun, anu main muhurun, gagarok, batal tuh. Nama yang menakut ayah yang gagarok itu kumaha jadi lalati ngomong teh kesel karena kita mah tahu. Jadi gerakannya itu bermain-main itu bisa jadi membatalkan. Nah makanya karena ini SOP, karena ini sifat, ketika SOP tidak dijalankan maka walaupun terlaksana tercapai misalnya teh tujuan yang sama beres sholatnya bisa jadi ditolak. Ya, kamu tidak melaksanakan SOP walaupun misalnya hasilnya ayat. Nah demikian pun sholat. Di waktu mah kalau sholat kita tidak sesuai dengan perintah Nabi, sanajan misalnya teh sholat kurang teh khusyuk dalam artian khusyuk konsentrasi atau ingat ke Allah, tapi kalau tidak sesuai dengan contoh Nabi bisa jadi ditolak. Ada keringanan, ada. Kalau tidak sesuai SOP tapi bukan dengan niat tidak mau melaksanakannya, maka itu berkaitan dengan ketidaksempurnaan sholat. Tapi SOP yang prinsipil itu tetap jadi poin penilaian diterima atau tidaknya. Makanya bagaimana rahmatullah sholat kurang mah supaya layak diterima, makanya harus yakin berdasarkan ilmu bahwa
bergeraknya kita ketika sholat, mengucapkan sesuatu ketika sholat itu sesuai dengan dalil sahih yang dicontohkan oleh Nabi. Sama bergerak gitu. Itu asa biasa kieu atau ada perubahan ilang kieu nu penting mah aku busuk we, tidak seperti itu karena sifat yang dituntut itu. Nah, subhanallah, sebelum masuk kepada pembahasan sifat sholatnya, ada syaratnya. Jadi bagian-bagian di luar sholat tapi yang berkaitan atau menentukan sah atau tidaknya sholat, seperti asbigil wudu, menyempurnakan wudu. Kita berwudu itu syarat sahnya sholat. Nah, ada juga seperti menutup aurat, itu syarat sah sholat. Nah, kemudian juga ada menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu syarat sah sholat. Jadi kudu ka kiblat sholat mau. Nah, kalau tidak menghadap kiblat, maka itu tidak sah secara asal pokoknya. Hadisnya yang sudah banyak kita baca tentang sahabat Khalid bin Rafi', yaitu disebut al-musii'u sholatuhu, orang yang sholat itu salah. Kata Nabi itu, idza kunta ila sholati fa asbigil wudu. Kalau mau sholat, wudunya sempurnakan. Kemudian summas takbiril kiblata, kemudian kamu menghadap ke kiblat. Baru takbir, kemudian bertakbirlah. Jadi ada petunjuk dulu ketika sholat itu harus menghadap ke arah kiblat. Diberi judul di sini rushdul kiblat. Tidak dengan bahasa seperti misalnya tawajuh ila kiblat. Kenapa disebutnya dengan rushdul tidak tawajuh? Tawajuh itu menghadapkan, mengarah ke arah adanya kiblat. Kalau rushdul itu meluruskan dengan kiblat. Itu bedanya itu. Tawajuh itu salah, rushdul itu tepat arah itu ke kiblat. Contoh, pami balik ka Garut, kabelah mana? Di Bandung, Kawetan. Nah, wetannya itu apakah lurus itu tepat? Lamun di Bandung wetan, itu wetan teh aya lurus, aya belok, tapi kabehanana wetan. Arahna teh untuk menapikan lain ka kidul, lain ka kaler, lain ka barat, wetan gitu. Itu mah tawajuh. Kita kelingan baheula urang lamun salat teh lain nanyakeun kiblat, tapi nanyakeun kulon ka mana kulon. Adil. Alah, yang penting mah kulon. Itu tawajuh. Tawajuh itu mengarah ke arah sesuatu. Tawajuh kiblat itu asalnya kiblat. Nah, sedangkan kiblat, kiblat itu kiblat ya, lamun misalnya nyebutkeun hareupeun ka arah kiblat, kiblat kana lamun misalnya tadi itu diharap ke kota Bandung, kemana diharapkan? Kota Bandung. Lamun anu di kota Bandung diharap kemana? Tergantung saya di mana. Nah, tergantung di mana. Lamun di dia di Pasir Koja diharapkan kemana? Wah, kota Bandung kan? Itu ada titik 0 kilometer Bandung. Di siapa ikannya? Payuna Dina Marga. Nah, kata ayat titik 0
Kota Bandung tak hadinya. Kalau orang misalnya ngarah ke Bandung tinu ti Garut mah penting mah tahu aja asal arah Bandung ka Kulon. Ayo nanti Bandung arah ke mana? Nah, gitu. Kayak lamun misalnya lamun urang salat teh menghadap ke Masjidil Haram, anu di jero Masjidil Haram ka mana? Nah, gitu. Nah, kiblatnya lain Masjidil Haram. Nah, wali wajah saprol Masjidil Haram. Maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Aya anu jero Masjidil Haram ka mana? Nah, berarti kiblatnya lain Masjidil Haram. Ka Ka'bah. Berarti kiblatnya naon tuh? Nah, jadi kiblatnya naon? Nu konkretna naon? Kiblatnya Ka'bah. Jadi nu pokok mah kiblat itu Ka'bah. Jadi urang di mana wae ing hareup teh ka kiblat maka ka arah Ka'bah. Lamun misalna kiblat teh Makkah, misalnya kan Makkah teh luas. Oke, lamun anu dieu ing hareup ka tengah ka Makkah hareupna. Anu ti dieu ing hareup ka dieu ka Makkah sarua. Da aya di jero Makkah. Lamun misalna kiblat teh Masjidil Haram, nu di luar Masjidil Haram salat teh di mana wae ka Masjidil Haram. Aya nu jero ka mana? Oke, katingalna teh di Masjidil Haram lamun pengertian kiblat teh Masjidil Haram sigana salat ka tukang-tukang oge masih sah dan Masjidil Haram ya kan kebeana. Ya boleh sampai ini harap ke Masjid Al-Amin. Kita kan Masjid Al-Amin kebeana lagi. Kayak salat nanti yang harap kaditu. Tersalah, nah, dah Masjid Al-Amin ini kebeana. Makanya ada yang pokoknya seperti titik 0 kilometernya kiblat itu Ka'bah gitu. Nah, kemudian rahmatullah itu kenapa harus diketahui yang masuk dengan kiblat itu apa sehingga pengertian itu kita sesuai dan dengan kalimat rusdul kiblat kita berusaha untuk meluruskan ketika sholat itu menghadap ke Ka'bah. Jauh Ustaz, dekat tinggali. Kayak orang bahasa sekarang. Nah, yang rahmatullah ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini kalau di ayat sebelumnya 146 berkaitan dengan peristiwa pemindahan kiblat. Jadi dulu Nabi ketika diwajibkan untuk sholat di tahun kedua Hijriah itu, yang harusnya kemana? Maka kacantuan ada orang-orang Yahudi jeung Nasrani mun ibadatnya yang harusnya ka Baitul Maqdis di Yerusalem. Karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu sholatnya mengikuti Yahudi dan Nasrani, menghadap ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Tah salila Nabi sholat kali itu teh reang ceuli. Abong Yahudi nya jeung Nasrani itu we nyarita tuh tingali Muhammad teh sunah nuturkeun kami berarti sama benar. Tuh tingali Muhammad teh kiblatna nuturkeun kami berarti Muhammad teh nuturkeun kami. Nah, itu terus reang ceuli. Tapi Nabi
Nabi melihat bolak-balik wajahmu melihat ke langit. Hayang turun wahyu arah kiblat dipindahkeun. Sebab teresep sarua jeung kelima jeung nasrani sampai itu kata hadis Nabi itu 16 bulan. Bayangkannya sabarna Nabi sholat 16 bulan menghadap Baitul Maqdis bareng jeung Yahudi jeung Nasrani. Tapi taat we Nabi dilaksanakan. Nah, baru turun ayat perintah untuk menghadap ke Baitullah. Nah, maka Nabi itu berpindah kiblat itu selama 16 bulan dari Baitul Maqdis sekarang menghadap ke Masjidil Haram. Sampai ada itu para sahabat yang sudah tahu kemudian kembali ke kampungnya, maklum sama ya WA, sama medsos itu bisa viral. Ujar nuker salat asal teh ka Baitul Maqdis. Terus ada bejaan wa Masjidil Haram eta masna nepikeun ka maralik 2 rakaat ka Baitul Maqdis, 2 rakaat ka Masjidil Haram ka Ka'bah. Sampai seperti itu. Kumaha Yahudi jeung Nasrani parina teu? Nah, dari awal oge lain nuturkeun parentah Allah meureun aya Rasulna nurut parentah Allah. Hayang deui cerita kumaha cenah aturan agama teh digonta-ganti. Kamari ka dieu ayeuna ka ditu. Cerita itu begikeun ka Allah teh saya kurus sufahahu minan nasi mawalahu an qiblati allati kanu 'alaiha. Nanti orang-orang yang bodoh itu akan berkata kepadamu, apa yang menyebabkan kamu berpindah dari kiblat yang dulu sebelumnya kamu hadapi? Itu sebutnya teh sapi sufaha ini bukan jahul. Sufaha itu bodoh dalam artian kengekeak, tengah hina. Dia kira misalnya ayah budak pintar sekolah teh diberi kue dan terbukti itu dicokot cekurang teh bodoh mana kue hina. Kita budak bodoh lain budak pintar dari teh sekolahnya itu kurang disebut bodoh lebih kayak kami colek. Nah ini bukan dalam artian bodoh yang tahu ilmunya, tetapi dia itu diejek oleh Allah karena orang yang tahu ilmu tapi itu gelsul aisabiru bukanlah kebaikan. Angkiwal mengucapkan kibal masjid wa maghrib walakin abiro man amanah billah. Bukan kebaikan menghadap ke timur atau ke barat, tetapi yang baik itu adalah beriman kepada Allah. Demikian kasna cerita kudu masuk akal aku parentah teh ai parentah sholat mayun ka Masjidil Haram logis teh masuk logika ka hati akal. Arti apa tuh? Kunaon kayak arti? Hah? Atas perintah. Kalau itu mah sadaya perintah ge sami nya. Cuman logis tuh masuk akal. Henteu. Kunaon henteu? Ini kunaon? Tenang ya. Jadi hari ngangkat pandangan ke sholat sakil atau sakil masuk akal logis tidak masukkan akal jadi masuk akal tuh jadi kan nyarita kenapa harus seperti ini, kenapa harus tangan seperti ini ditengok seperti ini itu ternyata paling jelek sejajar dengan
harus sujud? Karena sama posisi sujud itu oksigen yang masuk ke otak itu banyak, bahkan mencapai kepada bagian yang tidak tersentuh oleh oksigen ketika berdiri atau duduk, yang disebut gunspot. Itu logis teh. Masuk akalnya gitu? Asal. Tapi mana tadi pikiran itu? Boleh? Boleh. Nanti teka pikiran tonggoran salah. Sebab lalu orang mikiran kunaon gerakan teh kieu mun geus kahati kakara urang salat, mau salat. Nah, yang dimaksud logis dalam perintah itu adalah memerintahkan sesuatu yang jelas. Hiji perintah mate ya dilaksanakan, contoh memerintahkan untuk mengangkat tangan kana boga leungeun, logis teu? Logis. Berarti lamun misalna nitah ngangkat tangan kana teu boga leungeun, logis nih. Maka satoma teu dititah salat. Daya takbir. Aya ngangkat tangan kan teu kabeh sato boga leungeun. Terus senang atau senang aya boga leungeun mah monyet aya boga leungeun. Nah teu dititah salat. Kadua logis anu pokok mah nitah salat kanu boga leungeun atawa kanu ngarti yang eta teh leungeun. Nah itu jadi senang nitah salat kanu boga akal. Sanajan boga leungeun akalna teu jalan mah teu dititah salat. Gelo budak nu pikun teu dititah salat. Jadi logis mah nitah aya titaheunana jeung ngarti kana parentahna eta mah logis. Ayeuna namun Allah nitah salat ninghaleup ka Baitul Maqdis atawa ka Ka'bah, logis teu? Logis teu? Kunaon nu logis? Kiblatna aya, Masjidil Haram aya, Baitul Maqdis aya. Lamun nitah ninghaleup ka ditu, mana ditu teh aya? Logis. Anu kadua, nu dititah ninghaleup ge aya jeung arti jeung bisa. Cara logis. Sanajan Masjidil Haram aya, tapi nu dititahna teu bisa, teu paham teu ngarti dititah terus. Jadi sederhana sebenarnya mah perintah dalam agama itu semuanya masuk akal. Nah, rahimahullah. Jadi kata para ulama yang pokok syarat sah salat itu harus menghadap ke arah kiblat. Nanti kondisi-kondisi yang lain baru itu ada rukhsah. Seperti kalau tidak tahu arah kiblat, salah menghadap ke arah kiblat. Kemudian juga kalau misalnya di luar angkasa atau misalnya untuk orang-orang yang sama sekali dalam kendaraan itu ada rukhsah. Tapi yang pokok itu adalah wali wajhaka syatrul masjidil haram. Sedangkan ta'ayna ma tuwallu fatama wajhullah itu justru keringanan bagi yang tidak mengetahui arah kiblat. Tapi tetap kieu apa yang kiblat ke mana? Ke mana we? Sakit. Jadi orang tak apal kiblatnya ke mana? Ke kulon, ke wetan, ke leuweung. Mana we? Sakit. Nama guys. Nah, justru ayat ieu mah kudu ninghaleup ka arah kiblat sanajan salah. Sanajan salah kabuktianna. Jadi maksudnya kieu, ka mana nya kiblat? Ka mana we? Teu meunang gitu. Tapi maksudnya ka mana kiblat? Mulai matahari tah.
matahari kelihatan, berarti itu barat, orang aya di timur, ketika itu tak urang teh sholat ting hareup dengan niat ke arah kiblat, sanajan ternyata salah. Tah itu sah. Tapi mun kemana bebas. Atau apa ieu ngomongin. Jadi tetap harus ada niat dan juga meyakini bahwa ini arah kiblat walaupun pada kenyataannya bukan. Begitu aturannya itu sadawaya. Kemudian dalam hadis Nabi, bagaimana tata cara menghadap kiblat itu? Kalau di atas kan tawali wajhaka, maka hadapanlah wajahmu gitu. Saya mungkin salat itu kiblat, awak hadir. Gitu. Dia nanti maksud di dia lain wajah unggul, tetapi sawah awak. Nah disebutkan wajah karena ini yang paling mulia. Yang paling mulia dari manusia dan paling bisa dibedakan itu adalah wajahnya. Entah disebut wajah jika orang tukar tinggali tongong acan, bisa itu. Nah maka itu semuanya. Nah dalam hadis Nabi kaifiatnya itu adalah wastaqbala bi atrofi asobi rijlaihi al-qiblata, dan Nabi menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat. Jadi nepikeun ka jari-jari kaki pun harus menghadap ke arah kiblat. Bapak lamun salat kadeknya pami itu arah kiblat. Nah, jadi si sampai anda jari teh lurus. Ini makan contoh. Saya mau paling hari. Contoh boleh. Ah, tong kieu. Aya nu kieu. Di nu ka dieu, Lah bisa kieu gitu. Tapi dikieukeun. Oke, nya pas sujud sampai Allah gitu kan. Kuduna mah lamun konsisten kieu atuh salat teh. Ya. Tapi kalau kita ujung jari saja menghadap ke arah kiblat, tuh. Cengkat deui ge kieu. Ini semuanya menghadap ke arah kiblat. Sisanya satu yang tidak berubah menghadap kiblat, jempol sampean ka tubuh. Ketika kita duduk, ieu tah ya kan ngangkat ke menghadap kiblat, taknya nu pokok kudu tetap menghadap kiblat, tidak berubah. Jadi lamun urang yang apik mah mantapna salat urang teh si indung suku nu katuhu teu geser. Tetep we kieu. Nah. Terus tetep we kieu. Itu kalau kita mau mantap salat itu. Jadi kadek pas ngalitan salat ya si ramo entong katuhu ka kenca arahkeun ka kiblat dan tidak berubah ketika ruku dan sujud. Banyak tapi kan orang judulnya memperbagus ibadah. Nah, sehingga tidak ada gerakan ketika orang ngarek sujud teh si suku teh lempengkeun heula. Itu dan memang dari awalnya sudah settingannya itu agolosor itu sama. Nah itu dalilnya itu dengan jelas menghadapkan ke arah kiblat 7 jari kaki. Nah dalam istilah fikih berkaitan dengan kiblat dikenal 3 istilah. 1 ainun Ka'bah, bentuk konkret Ka'bah. Ini riwayat Imam Bukhari hadis nomor 383. Abbas dia berkata, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Dan fi nawahihi kulliha. Dia berdoa di seluruh sisinya. Kalau lihat di tayangan YouTube-nya pas dibuka Ka'bah teh siga masjid we, bangunan kosong. Tapi kalau lihat ke tarikh ketika patung Mekah kan lebih 360 patung berhala di sekitar Ka'bah. Nah kemudian wala musalli hatta kharaja minhu, dan Nabi tidak sholat sampai dia keluar darinya. Jadi
kudu sholat di Ka'bah soalnya kiblatna keluar udah bisa keneh soalnya lamun teu bisa matak sok nanyakeun Ustaz lamun sholatna di Ka'bah kumaha keluar we nabi mah sholatna di luar Ka'bah Ustaz kumaha lamun sholatna di luar Ka'bah diharapna kumaha ini maksakeun ngayat teruskeun Ustaz cenah aya di luar angkasa sholatna menghadap kiblatna kumaha iraha angkat kewe lamun bade angkat terus orang beda nya eta siga nu rek gitu aja nah ketimbang makhluk kata kharaja minhu falamma kharaja maka ketika keluar dari Ka'bah raka'atain dia sholat 2 rakaat fi qubuli Ka'bati itu dengan memandang Ka'bah wa qala hadhil qiblatu dan Nabi berkata ini kiblat teh jadi kiblat Ka'bah siapa saja yang melihat bentuk konkret Ka'bah sholatnya harus menghadap ke arah sana dan kita kan lihat ya Masjidil Haram muncul sholatnya hanya di Masjidil Haram lebihkan ka sapalaki bisa ningali istri yang lain tidak bisa nah terus sebenarnya itu menghadap ke arah kiblat jadi kalau umroh haji atau di Mekah dan melihat kudu katingali Ka'bahna kadinya itu untuk yang melihat langsung yang kedua ada jihadul Ka'bah arah Ka'bah ini mah Nabi sedang jauh dari Ka'bah makanya mengatakan mabaina masyriqi wa maghribi kiblatun antara timur dan barat itu ada kiblat 5 arah 3 urang di Indonesia kemana Mekah teh kulon nah yang ketiga rusdul kiblat arah lurus Ka'bah yaitu karena ainul Ka'bah sudah diketahui maka mau tidak mau kiblat harus tepat dan akurat tidak cukup bagi muslim Indonesia untuk menghadap ke arah barat saja karena Ka'bah ada di sebelah barat Indonesia namun setelah diluruskan ternyata bergeser ke sebelah utara kurang lebih 2-3 derajat dan dapat diketahui melalui pergerakan matahari kalau manualnya yang terjadi 2 kali setahun pada tanggal 28 Mei pukul 16.18 dan 16 Juli pukul 16.27 jadi kayak lancekeun lah si tongkat teh pada Mei 8 Mei dan 16 Juli nanti kalau terang ada matahari nah kita si arah bayangan ke mana itu yang menjadi arah kiblat. Nah, untuk kita sekarang dengan kemajuan teknologi itu dengan kompas dengan digital download ya aplikasi-aplikasi penunjuk arah kiblat bisa di mana saja. Nah, makanya dulunya ramai kan mesin-mesin banyak yang berubah arah kiblatnya karena setelah diperiksa kembali itu kalau kurang dengan keterbatasan ilmu dan teknologinya itu kan penting mah kakulon tapi ternyata setelah diatur itu ternyata tidak menghadap ke arah kiblat atau kudu ngegeser ke masjid hese lain bang jin Nabi Sulaiman urang teh atau di masjid ieu sab salatna dirubah karena jadinya aya masjidna lurus tapi kiblatna miring tenang banget tengah rubah anu fungsi masjidnya itu lebih dalam menyelamatkan kita. Bapak kalau misalnya di masjid mah kita berhusnudzon walaupun kita untuk menetapkan hati ada download itu guna aplikasi ya kompas Ka'bah nyalakeun simpan ternyata masih di masalah benar kiblat teh geura masjid-masjid anyar anu kasungkingan supaya temanina kalau di bumi tah
di bumi karena kadang di bumi mah tangtos. Cek heula dengan kompas pakai manual pencahayaan matahari, lalu tempelan lah nganggo selotip atau nganggo lakban atau cirian supaya permanen ya, mun pindah-pindah itu dipastikan dengan kompas supaya arah kiblat kita itu lurus. Ini bagi kita yang dengan ada kemajuan teknologi itu kalau dikatakan sah atau misalnya sempurna atau tidak bisa. Maksudnya orang apa pakai HP bisa lurus arah kiblat, tapi yang penting asal kalau itu bisa jadi tidak sah atau tidak sempurna. Ya, makanya rusdu kiblat harus diluruskan arah kiblatnya. Nah, kemudian semua badan harus menghadap arah kiblat. Hatta kalau Bapak berpindah gerakan atau misalnya masbuk, menghadap kiblat nama kudu angger. Jadi kalau misalnya teh masbuk lah kieu mundur, tetap usahakan menghadap kiblat. Lamun misalnya pindah ke belah itu ulah kieu. Jadi ngageserna tetap menghadap ke arah kiblat. Jangan sampai berubah. Nah, itu kiblat semuanya. Nah, kemudian kecuali untuk pandangan mata ketika sholat. Nah, kalau dulu Nabi itu sampai melihat ke atasnya karena ingin arah kiblat berubah. Nah, ada yang mengatakan bagaimana arah pandang kiblat itu kemana? Tidak ada dalil, kata Ustaz Aceh dalam Al-Fatawa. Tidak ada dalil yang menerangkan arah pandangan ketika sholat kecuali ketika tasyahud. Ketika tasyahud mah aya ninggalkeun hijau kerutek-rutekan. Aya anu sanes nama tidak ada keterangan. Berarti kalau tidak ada keterangan itu tetap menghadap ke arah kiblat. Kepayun. Nah, bahwa Nabi SAW ketika beliau duduk tasyahud dalam sholat, beliau menyimpan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya dan telapak tangan kanan di atas paha kanannya, dan beliau berisyarat telunjuk tangannya serta pandangannya tidak lepas dari isyarat menuju tahiyat gerak-gerakan. Nah, selain hadis tersebut juga ada larangan melihat ke atas, tidak boleh ke atas. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang sholat melihat ke tempat sujud, walaupun demikian dia tidak keluar dari posisi menghadap Ka'bah, sehingga pandangannya tidak disibukkan dengan pandangan lain, karena itu lebih khusyuk. Jadi menghadap ke arah kiblat itu pokoknya kalau misalnya kita menundukkan pandangan ke tempat sujud, maka itu ikhtiar agar menjaga kekhusyuan, bukan berdasarkan ketentuan. Itu pembahasan kita tentang sujud kiblat. Mudah-mudahan dibebenah ya, karena sudah mulai masuk ke piat atau sifat sholatnya kita bebenah. Tadi nitip sampai